Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya, salam sejahtera, salam sehat semua. Yang pertama-tama kita izin datang hadir Bapak dengan Pak Trianto. Kalau panggilan kerennya Pak, nama on airnya apa Pak? Ada nama on airnya beliau ternyata itu. Banyak sih banyak. Ada yang ada yang ribut juga. Monggo, ya. Suka-suka ya. Teman-teman. Hari ini kita mohon izin untuk merepoti teman-teman di sini di alam ini. Kita mau belajar tentang konten kita adalah tentang belajar produk parijoto. Jadi kekhasan lokal yang go to global lah istilah kita nyebut seperti itu. Amin, amin. Oke, ini kita perkenalan dulu dengan saya Muzid, saya dosen pendamping untuk adik-adik mahasiswa sebanyak 12. Seperti saya ceritakan tadi, mereka adalah mahasiswa korban angkatan pertama. Karena saya sebut korban karena prinsip percobaan ini ya. Percobaan. Nah, jadi mereka program 2021 untuk pertukaran mahasiswa yang didanai oleh negara. Jadi mereka ada yang dari Kupang 3 orang, ada dari Bali 1 orang, Medan 1 orang, Banjarmasin 1 orang, Palangkaraya 1 orang, Samarinda 3 orang. Palopo mana Palopo? Oh, WC ya. Kalau Masakasari. Jadi ada 9 kampus dari luar Jawa semua yang pertukaran ke UMK Kudus. Dalam pertukaran ini mereka sebenarnya programnya 1 semester, namun kemarin karena masih pandemi level 3 itu 3 bulannya online dan baru di ACC bisa datang ke Kudus November. Nah, di program kami tidak belajar tentang kuliah sebenarnya karena mereka namanya modul Nusantara programnya. Jadi mereka datang ke UMK itu belajar tentang kebinekaan yang ada di Kudus. Karena memang basically teman-teman di sini ada yang agamanya Hindu juga ada, Buddha juga ada, Kristen, Katolik, Muslim juga ada. Jadi campur semuanya. Nah, dalam program ini kita dari Kudus UMK kemarin dengan Mas Agus kita konsep apa yang dipelajari adik-adik mahasiswa peserta ini adalah Gus Higang. Dengan konsep sebanyak 25 pertemuan itu saya konsep ada sekitar 8 pertemuan menjelaskan tentang konsep Gus. Jadi ada kunjungan ke Menara, kelenteng dan lainnya. Ada kunjungan Ji kemarin tentang Sunan Muria dengan topongelinya. Dan kita masuk minggu yang terakhir, minggu-minggu terakhir belajar tentang gang. Nah, salah satu konsep adalah tentang parijoto menjadi produk dagang ini. Nah, itu yang kita angkat gitu. Jadi di sini kita mohon izin nanti banyak belajar dengan Bapak dan teman-teman di sini tentang parijoto bisa diekspos terus kemudian dengan produk unik-uniknya gitu. Karena ada beberapa yang kemarin cita-citanya jadi pengusaha kuliner juga. Nah, dari adik-adik ini. Begitu Pak Trianto. Oke, terima kasih. Ini langsung ya? Ya, sambil santai mau gitu. Sambil duduk enggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih rawuh datangnya, hadirnya Pak dosen dan dari UMK dan teman-teman mahasiswa dari beberapa tempat ya. Perkenalkan nama saya Trianto Sutarjo. Ada yang manggil Trian, ada yang ribut. Kalau ribut itu nama panggung kalau di dunia perkopian, dunia seni. Kebetulan saya itu background saya itu di seni. Jadi model-model orang yang nggak bisa diatur jelas. Ya semiran gini, ya itu. Biasanya pakai celana yang sobek-sobek. Produk parijoto kan warnanya ungu, sebenarnya ungu. Jadi gitu. Endorse sendiri. Ya ini santai ya. Kalau di sini sih enggak belajar enggak. Kita sharing aja, kita saling belajar bersama karena kami juga masih merintis, masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi mungkin dari teman-teman nanti yang bisa melengkapi. Kebetulan saya sebagai founder dan CEO CV Seleksi Alam Muria yang kita kasih brand Alammu. Alammu itu Alam Muria atau tagline-nya alami dari Alam Muria. Nah itu sendiri. Alammu. Ada beberapa sektor usaha yang lain juga selain parijoto. Ada beberapa. Cuma di sini kita bicara parijoto. Ya mungkin teman-teman sudah banyak atau sudah pernah merasakan parijoto belum? Itu bisa dimakan. Jadi buahnya itu sambil dimakan. Enak itu, manis itu. Coba itu beda itu, coba. Nah. Iya nggak percaya, coba. Coba.
Nah, Manis kan? yang di teko itu sirupnya, sirup parijoto. itu jadi Jadi nanti sirupnya. kalau rasanya kok kurang cocok, nanti penawarnya di sirup itu ya. Manis kayak Ivana? Loh, nggak lihat saya, lihat toh. Iya, harusnya manis lihat kan? kita-kita Jadi ya, Pak, ya. iya, Pak Wah. Trianto. Manis gitu. Itu nuang sendiri ya untuk Sirupnya sirup. silakan nuang, itu Nuang sirup sendiri. parijoto. Jadi rasanya rasakan buahnya dan rasakan sirupnya, bedanya apa? Nanti tulis di bawah sini ya. Nah, itu. Kalau ini pisang parijoto, maksudnya pisang di samping parijoto. Ya ini pisang biar, pisang tanduk ya. Cuma di sini nama lokalnya pisang biar. Besar-besar. Manis kan? Jadi mau ketawa ya. Oke lanjut, sambil santai aja kita lanjut. Parijoto sendiri dengan nama Latin Medinella. Kalau di sini Medinella speciosa. Ada nama latinnya. Parijoto itu kenapa di Muria kok terkenal berbeda, itu tidak lepas dari sejarah Sunan Muria. Jadi konon katanya bagi ibu hamil atau yang lama belum punya keturunan, bagi ibu hamil itu biar kandungannya sehat, lahir sempurna. Banyak yang mengatakan kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Ya kalau perempuan jelas cantik, ganteng laki-laki. Nah harapannya bukan hanya itu, ganteng dan cantik secara perilaku juga. Itu harapannya. Filosofinya di situ. Di situ. Filosofi. Ini jadi tugas ya nanti ya. Oh, biar resumenya nanti. Terus kalau yang lama belum punya keturunan, pasangan suami istri yang jelas itu lantaran mengonsumsi parijoto maupun produk-produknya bisa dikaruniai dan banyak testimoni yang membuktikan itu gitu loh. Udah lah saya gitu ya. Untuk kesuburan. Nah, kesininya banyak penelitian yang meneliti arah ke sana dan ternyata yaitu hebatnya salah satu kandungannya sesuai apa yang dimitoskan. Termasuk ada kandungan karbinolin, flavonoid, tanin, sama saponin. Itu sudah banyak diulas di Google kalau mungkin tahu lebih dalam. Dan yang terakhir itu ada penelitian dari Universitas 11 Maret untuk anti kanker juga. Kalau ini saya kebetulan masih ada anak UNS untuk S3 agrotek kayaknya pertanian. Itu di agrobisnis ya. yang agrotek sih. Ini agrobisnis ya. Iya. Ini sudah berjalan sekitar 7 bulan. Dia nanam di sini juga nanam di daerah sana untuk di greenhouse. Terus di sini diliar parijoto gitu perbandingan. untuk penelitiannya. Dia ambil untuk S3-nya berarti. Iya. Terus dalam perjalanan dulunya ini parijoto itu tumbuh liar di hutan. Jadi para petani mencari, bukan petani sih waktu itu, emang orang mencari ke hutan itu mencari parijoto, jamur, anggrek dan lain-lain waktu itu sebelum 96 lah. Itu nanti dijual di wisata religi Sunan Muria. Jadi kalau teman-teman ke area makam itu nanti akan lihat kanan kiri buah yang cantik ini. Kemarin Karena- ya. Cuma naik ojek kan nggak lihat ya. Ya, tapi di atas mungkin masih ada Oh, juga. ada, masih ada. Jadi sama halnya kalau ke Muria kalau belum bawa parijoto itu berarti belum ke Muria. Seperti itu. Atau kalau ke Kudus belum bawa jenang Kudus. Ya, Ya, mungkin salah satunya itu ya. Jadi kayak kalau ke Marketingnya ya. ke Arab Saudi belum bawa korma. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk rasanya sendiri teman-teman sudah merasakan rasanya lebih sepet, asam, antioksidannya tinggi. Antioksidan tinggi bagus. Antioksidannya tinggi itu, bagus. itu. Terus- Potensial gitu kan. Sekitar melanjut tadi, sekitar tahun karena permintaan banyak, sekitar tahun 96-97 mulai ada calon-calon petani yang menanam sendiri. Kalau sekarang sudah banyak petani-petani, termasuk yang satu wilayah itu tahun 97, penanaman 97 itu luasan sekitar 3 hektaran. Nah, di situ ada masalah-masalah baru. Kenapa ada alamu? Gitu ya. Langsung kita agak persingkat. Masalah musim. Kalau musim penghujan seperti ini, parijoto melimpah ruah bahkan terbuang dulu itu. Karena kalau di pertanian itu buah yang sudah tua kalau tidak dipetik nanti akan mempengaruhi buah kedepannya, ya kan? Seperti itu. Jadi terpaksa petani itu membuang. Tapi kebalikan, kalau bulan kemarau, parijoto seperti emas. Harganya bisa naik 4 sampai 5 kali lipat. Karena barangnya susah, penyusutan buahnya itu 80%. Per Dan kilo susah. berapa biasanya? Per kilo kalau bulan ini masih di 100.000. Itu isi sekitar 10 sampai 15 tangkai.
itu lumayan mahal lah kalau kategori untuk buah ya. Tapi ya karena itu tadi dari story-nya dan kandungannya. Jadi Kalau kemarau 500. kalau kemarau sampai 30-40 per tangkai. Dan kalau per kilo itu sampai 250-300. Gitu. Iya. Lebih mahal dari anggur Dan- itu ya. Dan sekarang ini sudah setelah ada produk sudah mulai harga mulai ada kestabilan lah. Nah, alasan produk salah satunya masalah musim karena produk itu kan solusi untuk salah satu untuk mengawetkan. Terus masalah rasa. Karena dulunya untuk ibu-ibu biasanya emang dibuat rujaan karena rasa sepet kecutnya. Jadi dibuat rujak sama gula Jawa. Terus dimakan. Kalau untuk tradisi sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat Muria sekitar untuk 7 bulan. Kalau 7 bulan tidak ada syarat ini loh untuk ya 7 bulanan. Kalau orang Jawa itu kan ada mitoni atau 7 bulan ya. Ada 4 bulan kalau 7 bulan. Kalau Nah anak betul pertama. 4 bulan. Nah itu harus apa ya kayak syarat dia harus ada pincuan parijoto. Tujuan itu Jadi- daun pisang. Daun pisang? Apa, di kayak apa ya? Jadi dipincok gitu kecil. Rujak tapi bungkusnya daun pisang. Yang dikerucutin. Nah, Nah, itu dikucutin. pincuk. Jadi itu berarti bahwa itu sudah acara mapati atau mitoni biasanya gitu. Itu secara budaya, secara tradisi ya. Tradisinya. Jadi dari sejarah. Jadi kalau bicara parijoto itu lengkap. Dari pertanian, secara perekonomian jelas, budaya, tradisi, lengkap semua. Itu kita bicara parijoto. Nah, itu tadi dan Biasa. untuk inovasinya pertama adalah sirup parijoto. Terus Sirup. ada Nah, itu. Sirupnya ini botolnya kalau di botol. ya ada beberapa ukuran. Jadi ada 4 ukuran 250 sampai yang ukuran botol itu 630. Terus ada chips parijoto. Yang ini, nah itu cemilan. Itu patinya. Jadi parijoto itu kan kalau sudah kita giling terus kita ambil sarinya kan ada endapan. Jadi semalaman kita ada dapat kayak pati. Bubuk yang mendap ke bawah. Cuma kita tetap campur dengan tepung tapioka karena kan untuk melekatkan. Itu. Terus permen Ada masih permennya. ada jelly candy. Kalau dulu candy. saya membuat hard candy, cuma banyak yang coba buat yang empuk aja karena takutnya kalau anak kecil keselak. Padahal dari laksa juga keras ya, pok juga keras. Gitu. Ya, Iya, hampir iya. mirip. Iya. Silakan. Terus dalam perjalanan ada segmen yang menolak gula. Jadi ada segmen menengah ke atas yang menolak gula. Terus kita apa ya? Karena kita tagline-nya alami, nggak pakai bahan-bahan yang lainnya. Karena sirup sendiri itu cuma komposisi gula sama sari parijoto. Pengawetnya sendiri itu dari gulanya ya. Kami nggak pakai pengental, pemanis tambahan selain gula loh. Pengawet maupun warna. Jadi warnanya, kenapa kok jadinya semi oranye? Yaitu karena persilangan pigmen gula yang dasarnya warna kuning sama parijoto yang dasarnya warna merah. Kalau disilangkan dia akan jadi kayak oranye kan. Nah itu. Jadi kami nggak memaksa untuk warna biar pink atau ungu nggak. Karena segmentasinya kebanyakan orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus. Jadi kita nggak asalan lah. Gula aja itu kan ya sekarang juga sudah banyak yang untuk menghindari. Nah makanya kami sudah membuat inovasi malah lebih mudah. Jadi kayak teh gini, teh tubruk sama teh celuk. Ini sudah berizin semua, untuk halalnya sudah keluar kemarin, belum itu masih packagingnya lama. Peluang ya. Tisane kalau kalau istilah yang buah atau daun yang dikeringkan kan namanya tisane bukan teh. Jadi kami waktu mengizinkan ini ya bilangnya tubruk parijoto, tidak boleh bilang teh parijoto. Cuma masyarakat Indonesia masih belum teredukasi gitu loh. Kalau kita bilang tisane ku opo kayak gitu loh. Tisane. Serbuk parijoto. Ya. Ya, kita hancurin terus kita keringkan. Oh, dihancurin Keringnya kita masih konvensional, masih mengandalkan sinar matahari. Kalau sinar matahari 7 hari sudah kering lah kalau benar-benar panas. Dikelola konsumsi. Sudah bisa. Sudah aman. Cuma langsung dikering aja tanpa dikasih bubuk, direndam apa dulu. Enggak, langsung kita hancurkan. Hancurkan kasar. Ya, kita pilih kalau teh itu emang lebih premium. Kenapa saya bilang premium? Kalau untuk sirup sama gagangnya gitu kita giling. Ya segitu. Kita enggak usah pilih. Yang penting kita cuci, terus bersih, sesuai ukuran, terus kita giling ambil sarinya.
Tapi kalau teh itu kita bener-bener ambil yang tua karena kita kan mau mempertahankan warna, termasuk salah satunya itu. Terus warnanya hampir kayak sirup juga sih, hampir terang dia terang, kayak teh lah, hampir mirip teh. Rasanya dia ori, ya seperti buahnya kalau untuk rasa untuk teh itu. Ini kalau Silakan, kalau di saran penyajian bisa pakai gula, bisa pakai madu. Itu kan dibuat dikarenakan ada beberapa segmen yang menolak gula. Jadi kita membuat yang ori. Gitu kalau untuk teh. Jadi kebanyakan emang kami memproduksi ini dalam perjalanan ada temuan-temuan, terus kita buat ya berusaha untuk konsumen mintanya apa sih kita suguhi. Tapi tetap bahasa kami kan tetap alami. Jadi karena isu dunia itu kan orang kan butuh pasokan makanan sehat, minuman sehat kan, termasuk kadang ada gebor-gebor hidroponik dan lain-lain itu kan, atau non MSG itu kan global kan. Nah kita coba ikuti tren itu. Itu salah satu trik kami untuk bisa bertahan di pasar. Dan fokus kami mulai lahir, jadi tadi saya belum bercerita ya, untuk membuat inovasi sendiri ini kami mulai eksperimen di 2015 itu gara-gara terinspirasi Kawesta, sirup kawis di Rembang ada sirup kawis itu. Jadi bisa berarti dibuat sirup, karena parijoto sendiri kan kalau biasanya dirusak sama gula Jawa, dan kalau sirup itu kan sama gula, sama saja sih, cuma kita pakai gula pasir. Terus sekitar tahun 2017 ada beberapa media, dan kebetulan media nasional Liputan mulailah boom di situ. Terus mulailah merapat beberapa media online maupun offline yang merapat untuk meliput ini. Kalau untuk dengan Trans 7, kita nyebut merek nggak apa-apa ya, karena dia juga berperan, saya bisa sejauh ini lah, itu sudah genap 10 kali untuk liputan. Jadi mulai jejak anak negeri, ragam Indonesia, redaksi anak, jejak si gundul, laptop si unyil sendiri. Mungkin di YouTube ada lah. Kita kalau laptop si unyil, Parijoto, laptop si unyil Parijoto, atau jejak si gundul Parijoto, itu pasti kemungkinan masih keluar. Masih keluar. Mau dulu Nusantara nanti ya. Coba Nusantara. Itu nanti bisa. Nanti ya. Tugasnya YouTube biasa. Terus kalau sekarang ada lagi, cuma kita merek yang berbeda kultur ya. Ada yang tahu kombucha? Mungkin daerah Bali pasti tahu lah. Kombucha, ada yang tahu? Ini Bali. Kombucha. Yang tahu kombucha coba. Ini saya juga baru riset loh. Orang Indonesia. Kombucha. Yang tahu kombucha siapa? Yang sudah tahu. Konsepnya kayak Arab. Baru satu. Gitu. Dari mana berarti? Berarti riset. Kombucha. Karena masih banyak yang belum tahu. Padahal dulu di Indonesia itu jamu dipo namanya, jamur dipo. Cuma kombucha itu dari jamur Scoby. Kayak kunir asem, gula asem gitu ya. Itu ya? Belum nyoba. Probiotik, sama halnya dia probiotiknya lebih tinggi daripada yogurt. Nah itu kombucha. Hati-hati sedikit dulu, nanti kalau langsung coba yang Parijoto dulu. Yang Parijoto dulu. Yang Parijoto dulu. Kalau yang kopi agak keras sedikit. Ini kopi Muria, tetap kita ngangkat lokal wisdom lah. Tetap kopi Muria sama Parijoto. Yang Parijoto dulu. Yang ringan Parijoto dulu. Dikit, terus nanti difoto, kita apa? Ini apa istilahnya? Cheers dulu biar keren gitu. Untuk pencernaan. Untuk pencernaan. Kita cheers gini kan, berkelas gitu loh. Nah, minumnya gitu terus cheers dulu guys, difoto keren kan. Cheers gitu, berkelas lah. Biar table matanya kayak incas gitu loh. Ini nanti juga saya izin mau upload di TikTok dan lain-lain. Siap. Oh seneng nih ada TikTok kan itu. Ini kami ada emang baru riset juga di TikTok, dan untuk pasar bagus sekali. Masih banyak yang belum mengerti juga di dunia TikTok. Gitu. Parijoto itu apa? Jangan diminum dulu guys, minumnya bareng-bareng guys. Di cheers dulu. Cheers dulu. Pakai gelas gede enggak apa-apa itu, tanggung. Nah, cheers dulu. Oh, enggak estetik. Suka kopi mungkin strong. Aneka campur. Gimana anak kopi? Kalau jadi
kopi Muria. Ya semua kombucha. Beda. Jadi kombucha itu aslinya teh fermentasi. Cuma kita inovasi. Ya mungkin baru ada di sini lah untuk Parijoto. Kalau kopi saya nggak tahu ya. Kalau ada di beberapa tempat. Kalau untuk Parijoto, kombucha Parijoto emang baru di sini. Oke, ada yang mau bertanya? Sambil bertanya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, habisin nggak apa-apa. Sambil bertanya. Yang penting bertanya. aman. Sambil bertanya. Ya silakan kalau sambil bertanya. Ya nggak tahan Pak Sengaja. Ada investor nggak yang menginvestasikan di sini? Investor gitu. Kalau investor sudah ada yang tawaran untuk Alamo. Dulu saya waktu ada kompetisi di Big Craft, Food Startup Indonesia, alhamdulillah masuk di 100 besar itu. Ada beberapa, salah satunya Salim Group itu untuk invest. Cuma kami berpikirnya adalah di bahan baku. Sementara kan emang pertanian di dunia yang terbanyak atau mungkin pertama kan masih di Muria kan. Ya. Nanti kalau kita bekerja sama profesional dengan investor mungkin Ada di tempat takutnya lain. takut. belum siapnya di sana. Kalau kami sendiri sih siap. Targetnya nggak Nah. tapi ya. misalnya- Terus yang di luar itu PT Papros BUMN itu sudah pernah Keren. itu yang mau ngajak kerjasama lebih ke invest juga sih. Cuma kita sementara jangan dulu karena bahan baku. Oh. Ya takutnya itu bahan bakunya yang kurang. kalau ini sih masih cukup. Kalau untuk Produksi ini ya. penjualan kami masih aman lah. Cuma kalau kemarau juga kita kerepotan juga, Pak. Terkadang kekurangan juga. Jadi kita nyetok dulu, nyetok produk di musim seperti ini. Kemarau baru aman gitu. Oke, yang menarik guys. Ini kan sudah mulai penjualan online banyak. Ini omset semua. per bulannya berapa? Kan menarik. Kita tanya. Wah, Omset per bulannya berapa gitu? ya dimulai 100.000, 200.000 awal mula. Jadi bercerita sedikit, 2017 itu modal 1.200.000. Itu masih dapur ikut ibu dan beberapa ya wajan dan lain sebagainya. Dulu kan pakai itu sebelum masih tradisional banget. Itu masih terus nyicil beli botol dan lain sebagainya. Itu 1.200.000 modal pertama. Dalam perjalanan ada penambahan modal, terus ada dari hasil marginnya itu sendiri. Ya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi di 30-an omset. 10 juta per bulan guys. Dan pandemi kemarin itu berkah bagi kami. Kami ada kenaikan omset sampai 100. Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? puncaknya di bulan Juli pandemi kemarin, kami ada naik omset sampai 800%. 800%, berarti 30 Pandemi kemarin. juta Puncaknya di Juli. dikalikan 8. Berapa? Anak matematika? 3 kali 8, 3 kali 8? 24, 200-an lebih. Nah, PPKM kemarin, nah itu teguran lagi. Jadi kami ada penurunan. Cues. Gitu. Berarti Gratis banget. Penurunan sampai ya 70% dari hari biasa. Bukan kalau pandemi itu kan bonus lah bagi kami. Bukan karena pandemi kami seneng ya, bukan karena kami terdampak loh online gitu ya. di online. Di online-nya karena Jadi online-nya. dengan pandemi online semua kan meningkat. Jadi kalau riset kami ya waktu pandemi banyak para pegawai atau yang ikut instansi itu bekerja di rumah, bahkan yang di PHK. Mereka berlomba-lomba untuk ikut jualan apapun yang bisa dijual waktu itu loh, ya kan? Dan banyak calon korban, calon customer yang mereka juga bermain HP dan bahasanya kan hubungannya dengan sehat waktu itu. Ya, bikin sehat, Itu stamina makanya riset kami di situ untuk kenapa kok bisa naik sampai segitunya. berarti butuh produk Parijoto yang untuk kekebalan tubuh, kesehatan. Ya emang salah satu kadernya kebetulan itu, karena itu pinter-pinternya. Jadi kami itu bermitra dengan agen reseller ya, kami nggak fokus jualan sendiri loh. Jadi kami emang memperbanyak jaringan, karena apa? Parijoto sendiri kan banyak yang belum kenal. Kalau kami memperluas jaringan dengan mitra, otomatis mereka akan belajar tentang Parijoto dan akan apa ya? Mereka ya jadi lebih pengen tahunya dengan Parijoto lebih dalam untuk jualan kan? Iya. Nah itu. Jadi kasih knowledge-nya ya. bener. Jadi apa ya? Keuntungan itu punya. Mau ngambil ini ya? Iya. Saya lupa. Matanya lirnya ke sini aja gitu. Ya. Gitu. Kalau PPKM kemarin, kenapa kok turun? Kalau riset kami ya, sementara ini riset asal-asalan loh, nggak ada rumusan tertentu. Itu
karena jenuhnya pasar global sih. Ekonomi global kan terdampak banget, mungkin mereka mulai memprioritaskan apa yang harus dibeli. Itu yang pertama. Yang kedua, dari beberapa resellers kami itu mengarah ke tradingan. Jadi mau yang lebih instan. Jadi pendapatannya. Ya seperti itulah di dunia digital. Emang di dunia digital serba setiap kedip kita itu berubah sih. Cuma emang fokus kami emang di digital marketing. Jadi kami fokus di sosial media untuk edukasi, informasi. Terus teman-teman fokus ke marketplace. Peluang guys. Digital marketing. Dan jualan dari Kupang bisa. Bisa, belum bisa. ada reseller ya? Belum, kalau Kupang. Bali belum ada. Udah. Bali belum. Kalimantan ada. sudah. Ada beberapa nyampe gonta-ganti orang. Kalau Kalimantan, Sumatera. Belum ada. Kan saya sudah expo sampai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Makassar sudah pernah expo di sana juga. Yang belum daerah Nusa. Penajam, calon ibu kota itu dari Penajam. Kalimantan, Pontianak sama Balikpapan sama mana sih aku lupa. Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin. Banjarmasin. 2 kali kalau di Kalimantan. Berarti kan menang. Palangkaraya belum. Belum. Ya, nanti lah. Mau kali ya nanti coba. Terus ya ada beberapa tempat lah untuk expo kami. Ya itulah untuk bertempat. Tapi sekarang kan udah usaha harus gitu. Dropship dari sini juga bisa. Kita juga menerima dropship kok. Dropship, enak kan dropship. Nanti pengirim tetap nama si pengirim tadi dikirim dari sini, dah transfer untuk hasilnya. Peluang. Jadi yang perlu dipelajari adalah beliau memanfaatkan apa yang ada di lokal menjadi sesuatu yang bisa menguntungkan untuk tentunya go global ya. Ya. Tuh, lokal Dan global. Dan ini kan bagaimanapun parijoto itu kan emang populer, itu kan emang di Indonesia. Ada di beberapa negara, termasuk ada Medinella magnifica, cuma sebagai bunga hiasan. Kalau kemarin ibu saya beli satu tapi dia berbunga tapi kok nggak ada bijinya, berarti itu jenisnya bunga? Jenis kayak yang kecil itu mungkin Pak. Oh, yang iya. depan itu ungaran ada. Itu ada bijinya nanti lama-lama atau gimana? Kecil tapi kecil. Kalau yang daerah sini itu memang agak susah tanamannya, yang Medinella speciosa. Jadi ada kalau si Intan yang teman Papua itu yang baru disertasi di sini, disertasi untuk parijoto S3 itu, katanya itu di dunia ada 500 belasan jenis, gitu katanya. Untuk ini ya parijoto. Cuma saya belum tanya yang lebih dalam juga. Berarti butuh ini ya papan informasi parijoto, jadi orang masuk di lantai oh ini parijoto apa Ya yang kesini kata lah. Benar-benar. Ya ada yang unik di kami. Ya inilah era serba digital. Kami nggak pakai pelang. Kami juga ngumpet tempatnya. Nggak pakai pelang di sini, papan nama. Ya kan? Nggak terlihat. Kenapa di lokasi wisata religi kan harusnya ramai, kita pakai pelang, orang itu biar mampir. Ya itulah, kami bagi-bagi rezeki. Kalau kami pakai pelang di sini, nanti ibu-ibu pedagang yang di sana. Itu sih pertimbangan yang nomor 1 di situ. Bagus. Jadi bagusnya di sini. Ya, kalau kita mengambil tema Gus Higang, emang kami selain Gus Higang kan ada emang siar agama dari Mbah Sunan Muria itu ada Topo Ngeli dan Pager Mangkok. Nah, Pager Mangkok udah tahu ya, ada Pager Mangkok ya. Ya mungkin di keyakinan apapun pasti diajarkan tentang hubungannya berbagi kan. Ya, itulah kami juga latihan ke sana bahwa hidup makhluk sosial ya saling bersosialisasi, saling membutuhkan, saling melengkapi. Itulah makhluk sosial yang sesungguhnya. Itu jangan jomblo kayak gini. Ya. Atau yang ini masih ada yang jomblo ya? Saatnya kayaknya ini jomblo sudah semua ini harus saya di Jawa jomblo semua gitu. Pacarnya sementara kita tidak berhubungan 4 bulan. Bisa lah, orang Jawa orangnya baik-baik kok. Siapa tahu belum ke Jawa kalau belum punya pacar Jawa gitu ya berarti. Betul. Itu Instagramnya kalau boleh dicatat nggak nanti Instagram. Saya juga mau ngupload, mungkin saya nanti biar di tag balik gitu. Lumayan buat follower Anda. Yang followernya. Oh ya, Alamu Official. Alamu Official. Jadi kalau ngupload nanti foto-foto. Kalau yang parijoto 7 hari sampai 7 sampai 10 hari, terus ditaruh pendingin. Dia untuk menghambat fermentasi terus itu dipendingin. Kalau kopi di luar pendingin berarti jadi dia fermentasi terus. Enggak, dia lari ke cuka. Oh, ke cuka. Apa? Pasti ada.
mau kayak tape nggak seberapa kalau untuk alkohol karena larinya ke nggak masih aman. Semua masih halal lah gitu. masih halal apa? Nah itu ada tulisannya. Kenapa kami merek berbeda Kulturia? Kenapa nggak Alamo? Karena semua proses fermentasi emang tidak disarankan untuk ibu hamil, ibu menyusui maupun balita. Itu yang terpenting. Nah itu harus ada saran dari dokter. Itu ada keterangannya juga di situ. Makanya kita brand di Kulturia. Kabim nggak boleh ya. Balita bawah 50 tahun. Terus mitra sama petani-petani maksudnya gimana? Maksudnya kami emang fokusnya bermitra dengan petani. Petaninya memang lingkupnya di sini. Muria berawal dari sini, terus di desa sebelah, terus sekarang sudah di Kabupaten Jepara, di Tempur, sama di Kabupaten Pati itu Mondoan namanya, desa Mondoan. Ada, tapi belum banyak sih kalau untuk Pati sama Tempur, ya cukup lah untuk kebutuhan. Cuma emang pemasok utama masih di lokal sini. Karena banyak petani di sini. Mulai ada, kami juga ada komunitasnya. Jadi mulai dari pembibitannya ada sendiri, terus petaninya, terus kami. Produsen juga sekarang juga bukan hanya kami, banyak sekarang produsen-produsen yang membuat. Nah uniknya lagi, jadi dulu awal mula Parijoto ini, Alamo ini bukan untuk usaha kami loh ya. Jadi ya itu tadi, dulu kami ada komunitas desa wisata Colo. Salah satunya yang kami angkat adalah Kopi Muria. Termasuk nanti ada brand Kopi Muria Wilhelmina. Kalau nanti Kita mau ke teman-teman ke Testiko ya, nanti siang kita ke Testiko. siapa ya? Pak Indro ya. Pak Indro, kita ke kesana Testiko karena yang deket. Kalau Wilhelmina kan agak jauh nanti agak susah. Kopi Muria. Sekalian nanti makan siang di sana kayaknya. Oke, siap. Atau dirahasiakan tadi ya? Mas Agus nanti. Dirahasiakan ya? Oh sorry keceplosan. Nah awal mula itu emang kita sosialisasikan ke petani tuh. Pak ini barangkali kalau ada lebihan mending dibuat produk seperti ini. Tapi karena ini kan karena mungkin waktu itu mungkin ini kan belum pernah ada ya yang membuat produk Parijoto aneh juga, nggak mungkin lah Pak bapak-bapak petani itu mereka membuat itu terus. Alah Mas tak jual koyong ini wae payu. Alah Mas tak jual sepertinya aja udah laku dan mahal kan gitu. Terus kita buat, coba kita masukkan ke paket desa wisata waktu itu. Ternyata respon pasar bagus. Mulailah serius. Terus kami legalkan untuk usahanya CV Seleksi Alam Muria itu tadi. Ada poinnya di sini tadi. Petani kenapa nggak mau? Berarti petani masih beranggapan zona nyaman. Ya. Nah, dia nggak mau improve. Kalau misalnya dalam ilmu entrepreneurship tidak ada sisi need for achievement-nya. Tidak membutuhkan penghargaan. Kalau seseorang ingin membutuhkan suatu penghargaan, dia pasti akan keluar dari zona nyaman untuk membuktikan yang lebih gitu. Ya, super. Umum sih itu Kopi Muria juga seperti itu, Pak. Jadi Kopi Muria awal-awal kami membranding Kopi Muria juga banyak yang memang tidak tertarik. Tapi mulai tahun 2015 lah mulai menggeliat Kopi Muria, mulai menggaung. Kalau Parijoto ini kebetulan yang sekarang membuat produk dulu reseller kami. Ya, bagus sih mereka juga izin. Mas, kami mau membuat sendiri. Ya silakan, memang itu salah satu misi kami. Jadi visi kami adalah menjadi perusahaan ternama di Indonesia. Jadi visinya masih Indonesia aja dulu. Yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan mengangkat potensi lokal Muria yang tidak lepas dari spiritual wisdom lah. Itu visi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu visi kami ya. Kalau salah satu misinya ya membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Mulia ya. Itu sih ya enggak juga sih, itu bahasa visi misi juga sudah bisa melakukan atau belum kan saya juga nggak tahu ya. Itu berusaha ke arah ke sana. Jadi kalau saya mau oleng sedikit ya ingat pedoman itu lagi. Oh berawal dari mana sih? Tapi mulianya bagus. Dengan di tangannya Pak Trianta ini banyak keluarga yang menggantungkan. Jadi sebenarnya dia nggak menghidupi keluarganya dia saja, tapi keluarga dari karyawan-karyawan ini. Jadi ya mulia begitu. Jadi ya kalau Anda hidup berkeluarga hanya menghidupi keluarganya. Kalau ini tidak hanya menghidupi keluarga, tapi keluarga dari karyawan-karyawannya. Kalau bicara jujur sih dulu nggak sejauh itu juga mikirku. Dan ya kalau sekarang untuk apa ya yang terlibat langsung maupun tidak langsung ya bersyukur banyak sekali. Tapi dulu nggak kepikiran, saya membuat visi misi aja
terkadang masa bisa ya gitu, kayak percaya gak percaya, tapi ya jangan takut untuk berangan-angan dah. Itu sering dikeburkan orang-orang kan. Jangan takut bermimpi, apalagi bermimpi saat melek kan itu. Kalau bermimpi saat tidur biasa lah, tapi bermimpi saat melek itu yang menurut saya harus ya luar biadab lagi kayaknya. Ini ujian nih. Ujian ya? Ada yang sambil ujian soalnya. Oh. Kan waktu UAS. Jadi mereka 2 SKS itu di konsep modul Nusantara di UMK di Kudus. Dan 18 EKS mereka ngambilnya itu acak. Ada 3 tipe Pak. Jadi ngambil dari kampus asalnya sambil online kuliahnya, atau ngambil dari separuhnya di UMK, ngambil kuliah ada yang di UMK ya, ini di UMK ngambil. Ada Aku yang nggak sih bilang wajah ini kayaknya pernah. ini wajahnya mainstream memang ini. Enggak sih. Enggak. Ini enggak. Ini dari Palangkaraya ya. Oh, Pakai Palangkaraya. Jadi ada yang ngambilnya acak. Yang ngambilnya acak di kampus kececer siapa? Nah, Ivana. Jadi ngambilnya ada yang di UMK, ada yang di Malang. Nah, jadi ada yang ngambil mata kuliah ini dari kampus sana. Sekarang dipertugaskan gitu oleh Kementerian. Jadi 3 semester diperbolehkan belajar di luar prodi. Ya sebenarnya agak ramai karena dosen-dosen, dan nanti dia anak komputer terus di sananya tidak ada konsep tentang komputer. Ya dari Mas Menteri ya, dia namanya di luar prodi ya otomatis nggak sesuai gitu loh. Benar. Jadi jangan diprotes gitu istilahnya gitu. Tapi aku malah lebih sepakat seperti itu. Lebih sepakat seperti itu. Bagus. Gimana? Katanya ini dicampur Sprite. Enak dong. Iya, emang enak. Enak. Apalagi campur cinta. Apalagi dicampur enak lagi. Minumnya berdua. Kayaknya gimana? Mau bikin lagu tentang ini Kulturia? Siapa tahu ini penyanyi. Oh iya. Ya dibuatin nggak apa-apa. Ikut apa? Liga ya, Liga Dangdut Akademi ya, KDI juga dari Penajam. Ini dia kalau lihat sesuatu langsung bikin lagunya gitu. Nah, itu. Kayak Saiful Jamil, mirip-mirip Saiful Jamil lah gitu. Kalau ini kurang aman kalau botol itu. Yang plastik berarti. Yang botol ini yang Nah, itu guys. Ini ada pisang, kalian cuma lihat ini nggak boleh. Maka harus yang botol ini agak-agak keras. sih sama. Oh, Cuma- tidak. Oke, Sama, cuma ukuran gini. Awal mula kenapa ada yang 1 liter itu permintaan beberapa kedai untuk isi ulang. Kalau kami dulunya jualnya ini yang kecil-kecil. Cuma yang kedai itu kan mereka dimix dengan beberapa ya sesuai mereka lah. Itu kita membuat yang 1 liter ini. botolnya lebih keren, dikajang. Cuma tipis botolnya kalau di Ini kacanya perjalanan. tipis ya? Kalau yang ini tipis, kalau yang ini tebel. Dikurangin juga. Berarti bisa beli ini kan, terus beli botol Drizen 5 liter itu masih aman. Jadi ini etanol buat pesawat kan. Kalau yang itu 250 ml 45.000. Yang itu 150 1 liter. Murah loh guys, khasnya itu loh. Kalau itu 100 yang teh anu bro. Celuk. Hah? Celuk. 110. Satu. Oh ya, kalau teh itu memang karena tadi pengeringan 1 kilo. 1 kilo kita petik, kita hancurkan dulu, penyusutan sampai 80%, jadi tinggal 200. Jadi agak mahal juga emang kalau tehnya malah murah sirupnya kayak gitu. Jadi tadi kalau 1 kilonya 100.000 itu cuma Jadi sisanya 200 gram. 200 gram. Berarti Jadi itu penyusutannya banyak. mentah. Ini ukurannya memang Ya, satu ukuran 50 gram sih. Itu harganya kalau tubruk 90 ya. Kalau tubruk 90. Kalau untuk orang tua bawain oleh-oleh bagus yang itu. Bagusan Teh yang itu. gitu, lebih seneng dengan orang tua. Kalau untuk doi yang gini, untuk doi. Itu untuk teman. Ya dia dimakan nggak apa-apa, Kabim, dimakan. Kabim. Ini yang sudah melakukan wirausaha siapa? Udah ada dari teman-teman yang bisnis. Yang cita-citanya bisnis kemarin siapa yo? Ini terus siapa Adil ya kayaknya? Saya udah tahu arahnya ke kopi shop ini paling. Tidak, komputer ya, IT ya bisnisnya. Tapi kan sama-sama ilmunya kan mirip, ilmu entrepreneur kan mirip. Tinggal objeknya aja. Beda. Kalau customer ini yang Arabica ya. Arabica agak masih kalah dengan sana-sana sih. Beda.
Dan kalau Arabica sendiri belum begitu banyak, kalau di Muria yang kebanyakan memang Robusta. Parijoto kita saya mencoba-coba ngotak-atik bahasa Parijoto. Paringono jiwa ingkang sejo lan ketoto. Nah, ini seperti konten kita. Biasanya kita ngotak-ngatik ya. Jadi ini ngotak-atik juga sih. Ini baca Parijoto, paringono jiwa ingkang sejo lan ketoto. Paringono berikanlah. Ya, biar diterjemahkan. Paringono jiwa ingkang sejo lan ketoto. Paringono berikanlah jiwa-jiwa engkang itu yang apa sih? Sejo. Sejo itu apa ya? Sejo goreng gitu kan. Oh itu sego gitu. Sejo itu apa Mas Agus? Oke, mau coba bisa lulus deh. Sejo. Sejahtera. Ya, Sejahtera. bisa diartikan sejahtera. Sejahtera atau lan jiwa engkang ketoto. yang ketoto, sejahtera ketoto. yang tertata. Sejahteranya itu teratur, hidupnya lebih teratur. Lebih teratur. Harapannya, wih bagus. Jadi itu di ya itu otak-atik sendiri entah sebenarnya. Jiwa engkang sejo lan tertata. Jadi itu mengambil dari tadi topong eli sama pager mangkok. Itu dipatenkan. Eh, Ya kalau Bisa dipatenkan sih. paling dipublish kan. Jadi orang Udah, ngerti udah. jadi. Seperti kayak kemarin konten kita ada soto ya. Soto kan filosofinya apa? Bagi rasa, bagi roto. Oh, berbagi rasa Berbagi karena rasa, soto itu berbagi kecil, rasa. Ya, keren, mangkoknya ikannya disuir-suir ya. Jadi satu keluarga itu bisa makan lauknya, ayamnya, dagingnya kan kecil-kecil. Makanya walaupun sedikit semua satu keluarga bisa makan semua. Intinya belajar hemat. bagi rasa. Kalau kopi ada dikasih kayak gitu kan dapat kopi sekalian. Ya, bisa. Beda cara sama Iya. Jadi menghargai kopi. Kalau saya karena tadi background dari seni, saya kan suka keindahan. Apapun yang indah itu akan apa ya? Ya itulah estetik atau saya bilangnya itu esentrik nanti. Jadi nggak estetik aja, esentrik. Jadi ya mungkin kalau lihat semua ini desain untuk packagingnya ya, semua itu emang saya sendiri kebetulan. Karena saya juga dulu backgroundnya di kayak Mas Agus kan dulu wartawan, nyekeli kamera. Saya di fotografer juga dulu. Recent 2016. Terus nah beberapa dari situ ada beberapa yang Fotografer bisa itu bermanfaat di alammu ini. gitu Biasanya loh. fotografer awal-awalnya itu modus jadi fotografer. Iya, disitulah saya Modusin untuk mendekati mengurangi fotografer. modus-modus itu Pak. Awal-awalnya kayak gitu. Jadi Saya waktu itu pernah soalnya juga. saya kilaf Pak waktu itu Pak. Iya ternyata. Saya kilaf yang nggak kunjung berakhir kilafnya, jadi ya saya putuskan 2016. Tapi setelah jadi ini emang didatangi juga masih juga sih, masih didatangi kakak-kakaknya. Jadi mengagumi keindahan sama dengan saya, mengagumi keindahan Ya, atau kagum kita- lewat diskop. Nah itu sama. Poinnya sama, mengagumi keindahan. Mas tadi kayak gini kan. Ya. Oh ya, bener-bener. Aku malah seneng malah. Jadi itu filosofinya tidak lepas dari alam muria. Jadi ingonane apa? Ya, peliharaan. Peliharaan Sunan Muria itu kuda hitam sama macan muria kan, termasuk buat supporter macan muria. Ada. Terus Macan simbol gunungan itu Gunung Muria, identik dengan Parijoto. Itu ada buahnya 3, Parijoto. Terus persawahan itu adalah simbol bahwa rezeki yang melimpah. Sawahnya, Sawah. oh bawahnya ini ya, Sawahnya. miring-miring ya. Terus jadi ada beteng garis bawah itu simbol bahwa kami dari keluarga sederhana yang saling saling membahu, saling mensupport antara kakak adik 5 bersaudara. Berarti pondasinya Jadi- pondasi kekeluargaan. Pondasi kekeluargaan. Ya, Jadi pondasi kekeluargaan. kami ada menyebutnya tim kami itu sampai kerabat alamu. Kerabat alamu, salam Parijoto. Salam Parijoto itu salam seleksi alam muria atau salam selamat kalau bahasa Arabnya. Saling cantik. Ya, salam Parijoto. Gitu ya. Ya, salam Parijoto. Itu mungkin ada beberapa konten kami yang salam Parijoto gitu. Jadinya ada nggak? Belum ada, wah kita bikinkan. Jadi apa ini alam? Kami biasanya cuma ya itu alamu salam Parijoto, cuma gitu aja sih. Nggak ada jajan yang lebih. Yel-yel. Cuma ya emang lebih Yel-yel. gini salam Parijoto. Ya nanti tetap terakhir diwajibkan juga kayaknya. Untuk ya salam Parijoto gitu paling. Lah, ya itu tadi salam Parijoto itu salam seleksi alam muria, paringono jiwa ingkang sejolan ketoto. Kita persingkat salam Parijoto. Terus kerabat alamu.
Terus ada beberapa kami itu punya 3 apa ya? Kalau asas enggak, prinsip enggak. Ya, hidup ini berawal dari alammu, yaitu culture, bahwa kita tidak boleh lupa akan budaya kita, tradisi kita. Sosro Kartono. Nah, itu. Ya mungkin Sosro Kartono ya. Jawanya masih ada walaupun sudah di Eropa. Ya, benar. 29 tahun. Terus yang kedua adalah food. Food itu bahwa kita hidup di dunia, ya bekerja. Kalau kita sukses, kita bisa membantu yang belum sukses. Itu simbol dari food itu sendiri. Terus ini tulisannya kinship, cuma pembacaannya saya nggak tahu kinship atau kinship. Nah itu bacaannya gimana? Karena saya nggak mahir di itu. SPD bahasa Inggris silakan Mas. KINSHIP. Nah, ini kan SPD bahasa Inggris sudah teruji. Kinship Waduh, artinya apa? Sound the ship itu, wedus itu. Sound the ship. Kinship. P. Kinship kapal. SKP. KINS. Kalau kinship pakai ada D-nya ya kebaikan ya. Kain. Nah, coba itu. Itu Ini ternyata enggak, masih ini banyak yang belum tanpa D istilah ya? yang belum kenal istilah itu. Itu saya dapatnya entah dari mana, aku lupa. Mas Agus tahunya Coba kintil ditranslate. dia. Oh ya. Kinship dia. Udah ketemu. Udah ketemu. Kinship artinya apa? KINS. Nah, ya itu kerabat. Jadi kita itu memerat semua itu saudara. Semua itu emang kerabat. Itulah. Bagus ya. Makanya kami manggilnya semua tim kerabat alamu. Nyebutnya kerabat alam. Padahal kalau di dalam berbisnis atau sejarah-sejarah perusahaan besar, beberapa perusahaan itu collab atau bangkrut itu karena kasus kekerabatan. Ya. Nah, iya kan? Setuju. Banyak yang sudah 2 generasi akhirnya terus bubar karena kakak adiknya rebutan gini. Nah, ini gimana ini menyikapinya? Nah, ini. Ya, gini. Kita belajar filosofi. Kalau dari saya itu bekerja itu tidak melulu untuk mencari keuntungan secara materi saja ya. Bekerja itu ya kita menjalin silaturahim, persaudaraan, kebersamaan, itulah. Berarti kerabat di sini bukan berarti saudara kandung tapi lebih Tidak, semuanya. Semua itu kita anggap kerabat. Jadi kita kami memperlakukan semua tamu ya sama. Jadi nggak harus kita pura-pura untuk ya silakan, tapi di belakang enggak. Jadi saya itu lebih latihan untuk jujur. Kalau ya tadi di awal kan saya bilang bahwa saya aslinya orang yang nggak bisa diatur. Saya rambutnya semiran, biasanya pakai ini lebih sopan ini. Paling sandal japet lah, sandal rakyat. Jadi gitu. Jadi di awal saya sudah bilang bahwa dan seleksi alam itu karena belajar dari pengalaman dulu. Setiap saya berkomunitas itu pasti ada waktu yang terkadang tiba-tiba dari salah satu teman entah kesibukan entah ada cekcok sedikit hilang. Jadi di sebuah komunitas itu kayaknya mereka apa ya malah harusnya menjalin kok malah lepas. Ini kayak teori Darwin Mas. Dan termasuk ini kalau kita benci dengan seseorang jangan ingat bencinya saja, jangan karena satu kasus itu yang sering terjadi kan, kita melupakan kebaikannya yang begitu banyaknya dulu, hanya lupa itu. Dan itu ada yang bilang itu, aku sepakat sekali. Terkadang kita itu titik rusak susu Belanda. Nah, ya, apa yang uniku aku mau, cuma nggak bisa aku. Ya itu yang sering apa ya? Ya pokoknya segala sesuatu itu jangan dihitung karena kelebihannya, tapi kekurangannya. Jadi berteman ya harus menerima kekurangannya. Cuma itu tak. Kalau kita hanya mengambil kelebihannya, entah good lookingnya, entah sifatnya yang apa ya dermawan, ya udah nanti ada saat waktulah yang akan menghitung. Tapi kalau kita sudah suka dengan seseorang kurangnya, lebihnya pasti kita akan menerima. Menarik itu sih. Jadi kayak cinta. Kalau Anda ya tidak lepas dari cinta itu. Mencari pasangan, mencari cinta. Karena cinta itu jangan dicari. Salah. Tapi cinta itu ditumbuhkan. Karena saya melihat mungkin di antara kelompok ini akan muncul benih-benih cinta. Siapakah itu? Sudah. Wah, telat saya. Oh, sudah toh. Sudah dia muncul. Iya. Jadi cinta itu ditumbuhkan. Karena kalau nyari yang sempurna kayak tadi, good looking dan susah. Pasti ada yang lebih sempurna lagi. Pasti. Iya, ditumbuhkan. Menarik ya, filosofinya dapat banyak kita hari ini ya. Iya. Oke, filosofinya banyak. Ya kalau kita bicara
Gus Jikang kan sudah jelas ya, emang berperilaku bagus, kita harus rajin, terus kita harus bekerja kan gitu, kita harus beraktivitas, ya hampir sama Gus Jikang seperti itu. Jadi sini semuanya orang komunitas. Yang untuk bermitra secara tidak langsung, yang bermitra menjadi reseller kebanyakan memang komunitas-komunitas. Kalau yang bekerja secara langsung di sini di internal itu emang masyarakat sekitar, ada masyarakat sekitar. Itu sih ya belum banyak lah, belum banyak, masih sedikit. Kalau bagian akuntansi paling kan tidak ada stay di sini, dia stay udah yang penting ada laptop. Sekarang itu anak-anak sekarang itu kerjanya nggak harus bisa apa ya, terikat enggak. Ya. Nah ini nih teman kerabat-kerabat alamu itu Mas Ridwan yang biasanya nemenin saya kemana-mana itu. Kayaknya mahasiswa, enggak ya? Mas Ridwan. Mas Dar, mirip ke wajah ya? Saya pernah lihat di kampus. Kali ini kerabat alamu, Mas siapa namanya? Duta. Ya, kebetulan sih Ada selanya. mengajar di Duta Karya. Oh, mengajar di Duta Karya, SMK Duta Karya. SMK Yes, farmasi ya? Farmasi. Ya sering, ya emang kita sering apa ya ngobrol-ngobrol bareng dan sebagainya. Selain di Instagram di mana lagi? Oh ya, sekarang baru angkat-angkatnya di TikTok ya. TikTok itu kayaknya teman-teman kalau yang belum ada TikTok kayaknya wajib deh. Karena sekelas Instagram saja itu rela membuat reel itu gara-gara TikTok loh ya. Berarti bahwa kalau dari sisi bisnis, kalau saya itu emang melihatnya TikTok itu wah masih luas. Peluangnya masih banyak sekali. Dan closingan dari sana banyak sekali. Kita promosi. TikTok. Salam TikTok. Alamu. Salam TikTok. Salam Parijoto. alamu Parijoto. Salam Parijoto sih. Iya. Kayaknya Oh, yang mimpin Kak Iki luwet deh. Oh, iya. Kak Iki kayaknya agak galau kenapa? Ini mau bertanya apa ini? Kayaknya menyimpan pertanyaan banyak kayaknya. Diomongin kamarnya. Oh, Tanya aja. Kayaknya Kak Iki kejauhan dari pisang deh kayaknya dia. Kalau misalkan aku buat minuman dingin, khasiatnya gimana? Apa ada efek sampingnya? Kalau untuk kombucha, secara otomatis khasiat utama dari katakanlah Parijoto atau kopi akan hilang. Dia akan menjadi kombucha karena dia sudah menjadi kombucha. Fermentasi. Kalau sirup, ya pasti berkurang untuk khasiatnya, pasti ada perubahan. Cuma Pasti jadi ya. awal itu kan kami nggak terlalu jauh lah untuk berpikir ke sana. Yang penting kan membuat solusi, memudahkan konsumen. Makanya saya bilang bahwa ini produk solusi. Adanya produk ini mungkin salah satu solusi untuk beberapa permasalahan yang terjadi. Itu makanya termasuk ada teh itu yang memang benar-benar untuk kandungannya masih tetap yang teh Parijoto. Kalau yang sudah jadi sirup otomatis berkurang lah untuk awal khasiat. Cuma tidak lepas dari mitos loh ya ini. Itu masalah keyakinan loh. Itu. Walaupun ini saya harus ngomong ya. Walaupun ini berawal dari Sunan Muria yang memang keyakinan Muslim, tapi banyak loh agen saya yang non Muslim loh. Di Surabaya itu juga non Muslim juga. Dia membuat kayak rumah sehat gitu. Dan kebetulan juga ras Chinese itu jadi agen juga. Karena saya melihatnya Ya. kakak yang itu kan. Iya, dia Bukan ya? Atau dia dari Dayak. oh Dayak ya? Oh ya Dayak juga nganu kan wajahnya Mas. Ya itu. Jadi banyak Tapi nggak terlalu putih, kan Cina kan putih. tatuan enggak? Tatuan enggak? Dia ada tatonya di sini, empeng goreng. Tombel. Jadi itu ada beberapa ya emang mereka non muslim yang membantu kami. Dan banyak kok. Karena kebetulan ya emang apa ya, mereka juga percaya hubungannya dengan herbal dan lain sebagainya. Itu sih kandungan herbal. Dulu saya pernah baca tuh apa ya, omega 3 kandungan dari itu. Jadi makannya untuk bayi bagus itu. Makanya itu ternyata omega 3 ada kandungannya. Setelah tercipta produknya ini, Hmm. mungkin ada bawaan Pasti kalau kombucha ya. Ya. Jadi semua ini kan sudah ada AKG kandungan gizi juga. Sudah pastilah itu kan Kerabatnya dikonsumsi dari untuk SMK Farmasi. dan kan saya bilang kan Tadi, ada Mas. satu Ya, kebetulan Mas malah di sini juga. baru dipasarkan gitu ya, Mbak? Ya otomatis ini launching kami itu baru loh, baru bulan awal September.
buat inovasi ini saya 2018 loh. Buat suguhan, membuat kelinci percobaan juga loh. Yang kita minum sendiri gitu. Terus riset itu kan masalah riset rasa, keamanan, termasuk riset pasar. Ternyata dari sekian orang yang datang ke sini itu masih banyak yang belum kenal kombucha. Nah, itu tugas kita untuk mengedukasi. Terus itu bahasa apa? kombucha itu emang jenis minumannya. Jadi ini abad, mau bercerita sedikit nih, saya juga baca di Google juga. Abad keberapa? 6 atau 7 masa Kaisar Jepang siapa? Dia sakit menahun. Yang waktu itu sudah banyak tabib atau dukun kalau orang sini bilangnya, tabib yang datang untuk mengobati dari beberapa negara karena Kaisar ya. Dan tidak sembuh. Terus datanglah dari Korea Selatan. Bukan Korea Selatan, Korea. Terus untuk membawa teh fermentasi itu untuk dibuat mengobati kaisar itu dan sembuh. Sebagai bentuk penghormatan, kombu itu nama tabib itu, cha itu teh dalam bahasa Jepang, kombucha. Makanya saya Nah, itu. suka minum teh, makanya suka tari caca. Caca kan teh, caca teh. Caca itu kan di Bali kan juga ada caca. Oh, caca. Nah itu berawal dari itu, emang dia probiotik itu. Dia prosesnya dengan mudah kok, dengan jamur Scooby. Kalau teman-teman banyak lah sekarang enak. Kalau sekarang kita apa-apa tanya Mbak Google gitu, udah Scooby. Carikan saya pasar dong. Cuma ini inovasi bukan dari teh, tapi dari produk itu tadi, Teh. kopi Muria dan Parijoto. Yang campurannya ya? Ya, Atau terpisah? Yang Parijoto sendiri yang Parijoto sendiri yang Kopi sendiri. stiker putih, terus kopi yang hitam. Ya itu lebih ngangkat potensi lokal, bahwa ini loh, tanaman lokal ini banyak lah untuk dibuat variasi-variasi suguhan. Apalagi tren-tren sekarang itu kan yang unik kan. Kebanyakan apalagi anak-anak sekarang ngopi itu bukan karena suka kopi, kebanyakan karena suka nongkrong aja, buat selfie ya kan, terus nunut wifi gratis atau sudah. Tapi kebanyakan lebih ke tren, bukan karena mereka suka atau tahu kopi itu sendiri. Setuju? memuaskan follower ya. Nah, itu salah satu bidikan. Kenapa termasuk ini kita tagline nih, yang kombucha itu minuman kekinian yang sehat dengan packaging yang seperti itu. Itu kan bisa ditekan lagi HPP-nya, di packaging yang lebih mungkin. Ya. Kalau kombucha sih saya tidak berani untuk plastik, tidak berani karena menguai kan. keawetannya. Nah, ya botol kaca lah yang paling aman kalau untuk kombucha. Gitu. Ya tanya-tanya aja. Monggo. Nggak apa-apa, anak-anak sekarang nggak apa-apa. Oke. Anjay, nggak ada apa-apa. Sering, saya juga sering kok di sini ngomong. Kita Emang belum gitu. tahu prosesnya. Ya, bisa. Prosesnya bagaimana untuk bikin sirup atau apa kan? Kalau teh, nggak ada pakai ukuran juga. Teh kan kering, terus kita masuk ditimbang aja kan masuk. Kalau ini yang masih proses itu sirup. Sirup yang dulunya konvensional banget pakai diaduk sendiri, sekarang sudah semi mesin lah. Bersyukur ya dalam perjalanan sudah pakai mesin. Kenapa sendiri. diaduk? Oh, biar mengental ya? Dia biar nggak mudah mengkristal. Karena dia kan masaknya lumayan lama sampai tunggu kental. Karena kita nggak pakai pengental. Bener-bener proses alami. Tuh bisa. Nih kalau mau lihat produksi, tempatnya nggak luas ya. Gantian. Doakan saja mungkin tahun 2022 sudah pindah ke sana untuk tempat produksi. Ya itu. Itu hasil pandemi ya. Ini sekalian pamer aja. Oh, hasilnya dibikin Hasil itu. pandemi. Jadi serius ini hasil pandemi loh. Hasil pendapatan omset pandemi dibikin depan ini. Tahun 2022 6 hari, 3 hari lagi jadi. Masih renovasi, doakan saja. Berarti dari coffee shop mau mulai bisnis itu dari sendiri. Sendiri dari nol, sama istri sama dari nol. Sudah punya istri loh Pak Trianto. Sabar ya, Bun. Nah, nanti jam 11 malam bisa, masih bisa diajak WA-an. Ya, kalau mau lihat, Mau lihat? sandal dilepas, Under. sepatu dilepas. Sepatu dilepas. Pakai masker. Pakai maskernya Masker. dong. Ayo guys.
1:1. Iya, iya, iya. Jadi segitu. Sama, enggak berkurang. 25 liter. Enggak panas itu. Oh gitu. Iya, turun dikit ya. Itu tadi kan sudah 1 kilo, 1 liter. Oh iya iya. Otomatis menyusut jadi kental. Jadi sekitar 24-25 liter. Oh iya. Macam. 4 jam. 4 jam pengendapan untuk ademnya 1 hari minimal, 24 jam ini. Dan datanya, nah habis kemarin kan masuk nah ini posisinya Ini. udah Gitu. kita tutup kain biar uapnya keluar dan yang keluar nggak masuk. Nah, ini udah ya ini yang udah ditutup Udah disaring, udah disaring. terus Saring. langsung ini